Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam sejahtera. Kembali lagi di podcast Pemuda Batil Halo semuanya. bersama saya Reza Prismadana. Dan saya Fahim Irfan. Semoga semuanya sehat-sehat. Ini semuanya yang kawan-kawan kita yang dengerin kita gitu kan, atau semualah pokoknya. Iya. Karena di awal Agustus ini kita dihampiri banyak berita duka. Ya nggak sih? Beirut bukan ini? Lebanon. Iya juga. Oh iya iya. juga. Makanya sebelum kita lebih jauh lagi, kami berdua mau mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Luwu, Sulawesi Selatan. Ada banjir bandang dan juga di Beirut, Lebanon. Gitu. Jadi yang di Luwu ini itu banjir susulan. Jadi beberapa waktu lalu udah banjir yang memakan puluhan korban meninggal, puluhan korban hilang, dan puluhan korban luka-luka. Kayak gitu. Terus tuh ada terdampak sejumlah sekitar 10 sekolah gitu. 9 sampai 10 sekolah juga rusak karena banjir bandangnya. 13 rumah ibadah rusak. Terus tuh ada totalnya 14.500 jiwa yang menjadi korban dari banjir ini gitu kan. Dan berikutnya kawan-kawan dan saudara kita di Lebanon ini juga kayaknya lebih banyak yang tahuan ini deh ya daripada banjir di Luwu Sulawesi Selatan itu. Ya, soalnya kan memang seluruh TV, seluruh medsos ini memang ini diberitakan terus, tapi memang besar banget ini. Iya, berita internasional soalnya. Gimana sih? Iya, untuk teman rekan kita yang ada di Lebanon itu. Ya, untuk teman saya Muhammad Islah Indaryadi. Jadi beliau ini cukup dekat ya dengan lokasi. Cuman kena dampaknya, bukan cukup dekat untuk kena ininya, kena sampai maksudnya bergetarnya dapat, kemudian angin dapat, kemudian kaca-kaca yang pecah itu juga dapat. Cuma nggak sampai ledakan kena itu, alhamdulillah nggak sampai. Semoga beliau. Tapi sehat beliau ya. Ya, kemarin sudah saya kontak, gimana ini Beirut. Ya, beliau cerita alhamdulillah cuma itu dampaknya, cuman itu aja gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi aman. Kan katanya yang di Beirut ini terjadi dua ledakan besar dari pinggiran kota Beirut itu. Iya. Yang berasal dari sebuah gudang gitu kan. Kemudian si dua ledakan besar ini membuat gelombang ledakan besar lain gitu ke seluruh kota, yang katanya sih ini barusan saya tadi baca itu katanya menewaskan 78 orang. Dan ribuan lain orang luka-luka. Terus tuh skala kerusakan kotanya besar dan bermil-mil. Bahkan si Perdana Menterinya Lebanon, Hassan Diab, itu mengatakan kayak ini hari berkabung nasional. Asal ledakannya itu dari pabrik kembang api. Dari gudang kembang api. Bukan sih katanya. Gudang itu chemical. Iya, chemical. Dia itu menyimpan 2.700 ton amonium nitrat yang udah disimpan di sana selama 6 tahun gitu. Katanya gitu, akhirnya meledak gitu. Gila sih tapi. Ini sih kalau sambil saya cari nih ya, sambil saya baca di mesin pencarian, amonium nitrat ini senyawa kimia yang biasa digunakan untuk pupuk. Kayak gitu katanya. Nah, pokoknya kami berdua benar-benar sedih lah ya dengan kejadian yang menimpa kawan-kawan dan saudara-saudara yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di Lebanon sana gitu. Yang juga cukup lebih memprihatinkan lagi, ini kan masih virus corona kan belum kelar-kelar ya. Ditambahin lagi ini ya. Ditambahin lagi combo jadinya. Akhirnya yang tadinya fasilitas kesehatan sama tenaga kesehatan fokus buat penanganan virus corona malah juga ditambah lagi, ada yang kena banjir, ada yang korban ledakan amonium nitrat gitu-gitu. Tambah sibuk lagi tenaga medis. Tambah sibuk lagi, makin ngeri aja gitu kan. Ya emang kayaknya udah akhir nih kayaknya. Akhir rekaman kita apa gimana? Akhir apa? Akhir rekaman udah ya, akhir itu. Sampai banyak 2020 ini gila emang, bertubi-tubi anjir. Bertubi-tubi, iya. Dari kebakaran hutan lah, kemudian demo lah, kebakaran jenggot. Menteri Kesehatan kan lagi kebakaran jenggot. Iya kan, wah gila lah 2020 nih the best
The best untuk Syaiton nih. Dari 2020 ini di luar prediksi. Ini udah setengah tahun lebih dan rasanya gitu-gitu aja ya, stuck aja gitu karena emang kendala di mana-mana gitu kan. Iya, stuck semua, hopeless orang-orang udah kayak Iya. banyak bencana ini itu ya. Ya gitulah. Susah. Akhir apa nih? Akhir zaman apa gimana? Ya enggak juga sih, kan tidak ada yang tahu juga akhir zaman kan, kecuali suku Maya gitu kan yang mengklaim tahu akhir zaman. Sekarang 2020 ini. 8 tahun berlalu. Nah, tapi Iya. kayak ini kan, maksudnya itu kan Lebanon sama Indonesia kan cukup jauh gitu ya. Walaupun kita sama-sama Asia, kita kan Tenggara, mereka kan Asia Barat gitu. Timur Tengah, Middle East. Nah, ini di era informatika seperti ini semua serba cepat, serba masif. Habis itu kita bisa tahu tuh apa ada kejadian di sana gitu. Bahkan yang di Sulawesi gitu, ada banjir tadi malam. Kita juga langsung pada tahu tuh, wah ada ternyata di Lawu Utara banjir bandang gitu. Gitu-gitu memang apa dengan cepatnya informasi apa kejadian di berbagai tempat gitu kan. Ya. Ini bisa dibilang gadget ini merupakan media sosial, gadget atau apapun lah ya. Iya. Yang beririsan dengan internet ini merupakan bagian dari hidup kita yang sudah tidak bisa terpisahkan lagi gitu. Benar banget. Nah ini kita sesuai hari ini kita bakal ngomongin tentang FOMO. Oh, FOMO. Apa sih FOMO itu gitu kan? Iya. Jadi FOMO itu fear of missing out gitu. Oke. Jadi fear of missing out ini atau FOMO ini adalah ketakutan akan kehilangan atau takut akan ketinggalan gitu. Yep. Yang mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa orang lain itu lebih bersenang-senang menjalani kehidupannya dibandingkan kehidupan kita gitu. Oke. Seperti itu. Jadi FOMO ini itu bukan cuma perasaan bahwa mungkin ada hal-hal lebih baik gitu yang bisa kita lihat gitu. Tetapi perasaan bahwa ada kehilangan sesuatu secara secara mendasar lah. Oke. Yang kita alami. Jadi kalau kita nggak ngelihat misalnya media sosial teman kita misal lagi menikah gitu, terus kita itu nggak ngelihat, kita itu penasaran atau apa, pokoknya kalau kita nggak ngelihat kejadian entah dari teman kita atau dimanapun gitu yang dari dari internet, media sosial gitu-gitu. Iya. Kita merasa kehilangan, nah itu tuh kita tuh FOMO. Merasa kehilangan informasi tertentu di sekitar kita. Tertentu, misal Anda menikah gitu, terus tuh saya tuh istri saya tidak tahu kalau saya menikah gitu. Oh, bukan poligami dong. Poliandri kalau Anda istrinya yang suami dua. Anjir. Gitu. Jadi tentang misalnya teman kita party gitu atau teman kita dapat promosi di tempat kerja atau dan lain-lain lah. Kalau kita nggak ngelihat gitu kita merasa kehilangan gitu. Mungkin kayak kepo gitu, tapi udah parah keponya, kayak kita tuh pengen tahu terus kehidupan orang lain gitu. Wah dia udah promosi, dia udah promosi kerja, dia udah tunangan, dia udah bla gitu. Bukan iri ya, tapi lebih ke pengen tahu informasi apa pengen sih tahu yang jadi terjadi. kalau kehilangan bener. Kalau dia kehilangan merasa tertinggal, merasa ya. Kehilangan, iya benar, merasa hilangan. Mungkin Anda gimana? Pernah mengalami seperti ini? FOMO atau dari cerita-cerita apa? Kalau cari cerita si Komo. Si Komo ingat kan? Tahu ya, gara-gara si Komo lewat kan? Yang macet lagi gara-gara si Komo lewat itu. Jangan terus, nanti ketahuan bapak-bapaknya kita. Kita ini tahu. Kita ini di perbatasan soalnya kita ini ya milenial, iya agak-agak ngerti budaya boomer juga kita itu. Jadi iya. Nah, udah kita nggak mungkin yang di perbatasan Anda gitu. Kalau saya kan masih bangsat malah. Tadi yang si Komo nyanyi antum, aku nggak hafal lagu si Komo, cuma bilang si Komo gitu. Oh iya si Komo itu. Ya hafal karena
pernah dengar dulu waktu kecil gitu kan, saya TK juga. Anda kan langsung SMP, beda levelnya. Enggak, SMA langsung lah aku. Oh, Ya FOMO gimana? Aku enggak tahu ya ini masuk FOMO apa enggak. mm-mm. Oh, gini deh. Iya, informasi mengenai apapun kan ini, enggak hanya tentang Iya, enggak nikah tentang atau apapun, enggak tentang. hmm, Cuman yang biasa sering terjadi, kata penelitian ya gitu, kita terhadap kawan kita. Jadi hmm, hmm. atau mungkin orang terdekat lah, mantan pacar, Iya, iya. mantan istri, mantan majikan, gitu. Iya. Kita tuh kepo sama, kita itu nggak pengen ketinggalan apapun tentang dia. Misalnya dia lagi melakukan pertunangan, atau dia melahirkan, atau dia terima beasiswa ke luar negeri, atau dia apapun lah gitu Ya, ceritanya. ada beberapa konten yang memang saya ikuti gitu. Konten apapun ini ya, platformnya juga bermacam-macam. Nah, ini aku bisa gitu. Semisal seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan itu nggak nyari informasi tentang konten yang aku suka itu. Nah, cuma nanti di akhir bulan atau kemudian hari-hari tertentu itu langsung jebret semuanya gitu loh, aku telan semuanya. Jadi dia kontennya semisal dia posting atau upload 10 konten nih. Ya 10 konten aku habiskan dalam sehari maraton gitu. Nah, ini gimana nih? Iya, iya. Masuk FOMO apa gimana ini? Ya itu enggak termasuk. Nggak terlalu ya. Mm-mm. Aku masih bisa nahan gitu ya, sebulan 2 bulan gitu. Dan nggak pingin lihat, Iya, emang iya, udah ntar aja lah aku lihat gitu-gitu aku. Dirapel gitu ya, dirapel. Iya, dirapel aja lah, ngapain lihat sekarang gitu. Ini Rapel itu yang biasanya hitam-hitam di muka, di leher gitu. tompel sih itu. Oh, Rapel itu kalau kita pacaran, kalau kita ke rumah teman pacar kita gitu. itu ngapel. Oh iya, benar. Ngapel itu yang bentuknya Y terus kita mainin. Ketapel. Ya iya. Ketapel. Ketapel itu yang kita makan bangsat udah Terus anjing. Sejam gitu-gitu doang penikmat kita. Enggak dapat apa-apa. Sorry ya kawan-kawan ya. Emang Iya. ini biar relax aja, soalnya lagi banyak berita duka nih. Kita nih lagi 4 Agustus hari ini kita recording. Iya. Dan mungkin sejarah singkat lah ya. Nah, jadi peristiwa kesannya berat banget ya, peristiwa fenomena. Jadi si fenomena FOMO atau fear of missing out ini ditemukan oleh Dr. Dan Herman namanya. Oke. Tahun 1996. Beliau tuh yang mempopulerkan dan menciptakan terms ini gitu. Ya. Ada loh yang namanya FOMO gitu, yaitu apabila kita takut tertinggal akan sesuatu. Dan sejak munculnya media sosial dan internet gitu, era informatika, kenakalan remaja di era informatika ini, Iya. FOMO ini menjadi semakin tampak dan jelas gitu. Iya, benar-benar. Menjadi hal yang sangat umum seperti itu. Karena menurut Herman juga, Dokter Dan Herman. Oke. Kata beliau tuh media sosial ini mempercepat fenomena FOMO dalam beberapa cara gitu kan. Ini situasi ini membuat kita lebih sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain gitu, terutama di hari-hari penting, hari-hari spesial gitu. Oh, dia udah menikah, promosi kerja nih, dia udah menikah nih, aduh aku gini gitu. Itu semakin jadi. Ini nggak sih, kalau semisal oke lah kita nggak update atau ini kurang tertinggal informasi, kemudian temen-temen sekitar kita ini yang ngerecoki itu nggak update sih antum gitu-gitu, itu termasuk ini ya. Kompor. Iya, itu loh yang kadang itu sih yang bikin aku update itu dulu ya. Kalau sekarang mah it gov lah, aku I don't give a fuck. Kalau fuck up ya. Iya, kalau dulu kan nggak update pun nggak kuper lah, apalah anjing kan, mau nggak mau gimana caranya bisa diterima kan, ya udahlah ngikutin informasi. Iya, kadang memang itu juga bentuk dari ini sih. Iya, salah satu wujudnya juga, cuman kan yang ditekankan oleh Bapak Dokter Dan Herman ini media sosial ini mempercepat dan memperparah si FOMO itu sendiri gitu. Iya.
karena kan di media sosial kita selalu ngelihat orang-orang tuh apa ya, happy-nya, enaknya gitu kan, kayak orang promosi, orang nikahan, tapi dia kan nggak ngerti behind the scene-nya. Mungkin dia sampai ke pernikahan itu harus diselingkuhin 5 kali dulu, kita kan nggak ngerti kan. Buset ya, sinetron aja cuy anjing. Yo, kan memang begitu kehidupan. Waduh. Ya nggak begitu semua ya, ada yang lancar-lancar dong cuy. Iya, ada yang lancar-lancar. Iya. Cuman kan umumnya ada penderitaan dulu gitu sebelum mencapai yang manis-manis gitu, ada prosesnya gitu. Nah, orang tuh kan dengan media sosial tuh masa bodoh sama itunya, tapi dia lebih ke wah ya anjing, si ini udah gini gitu. Aduh, gimana nih gitu. Ya apalagi yang diposting di media sosial kan apa yang paling bagus yang diposting. Iya benar. Bukan prosesnya atau gagalnya, nggak mungkin lah orang gagal di posting gitu ya, kecuali dia komedian gitu kan. Orang biasa mah di posting ya apa yang paling bagus, ada foto 100 kali foto, yang di foto ya yang terakhir, yang paling bagus gitu. Enggak, paling 3 terbaik yang diambil gitu. Iya gitu. Jadi ya itu paling bagus, yang 97 sisanya ya wadaw semua fotonya. Semisal itu simpelnya. Ya, semisal. Ya, itu juga yang diungkapkan oleh Dokter Dan Herman ini gitu. Iya. FOMO ini memperparah tadi situasi sosial. Jadi kita tuh semakin kita itu malah semakin tenggelam ke dalam hal-hal itu yang tidak nyata dibandingin kita ngumpul dengan semisal saudara kita, ibu bapak kita gitu katanya sih. Makanya saya tanyakan kepada Anda gitu kan, Anda pernah nggak tadi? Ternyata nggak pernah katanya. Nggak pernah. Antum paling ini yang dekat kehidupan sosial Anda kan. Kalau saya itu momentum. Jadi semisal misalnya lagi ada pertandingan sepak bola gitu. Itu saya selain nonton, saya juga buka yang namanya Facebook atau Twitter gitu. Soalnya berita di sana di Facebook atau Twitter tuh update-nya per second kan, per detik. Jadi ada apa, kejadian apa kita benar-benar tahu tuh. Iya. Jadi gitu, misalnya lagi nonton ada kejadian apa, misalnya ngepoin nih banjir bandang di Lawu, Sulawesi Selatan. Itu kan beritanya dari situ tuh lagi pengen tahu sesuatu tuh biasanya cukup FOMO. Cuman ya momentum aja. Berdasarkan momen-momen tertentu. Kalau itu apa enggak wajar ya? Ya aku ya gitulah. Kalau ada. Oh, Anda juga seperti itu. Semisal ada apa ya kira-kira? Mungkin game yang rilis atau ya misalnya game rilis atau PewDiePie wafat gitu semisal. Semisal kan Anda kan kepo dia wafatnya dibunuh kah, bunuh diri kah, apa di serangan jantung kah kan? Itu kan pasti berita-berita dari media sosial tuh kenceng. Inilah semisal PS5 muncul apa PS5 muncul. Ya itu aku langsung cari beritanya, kemudian di mana-mana. Oh gitu. Ya itu normal. Masa itu termasuk FOMO? Oh normal. Itu apa enggak normal ya? Termasuk itu juga bentuk. Cuman kalau nggak menarik itu ya nggak usah ngapain. Bentuk dari kemiskinan. Karena kita cuman baca-baca nggak beli PS5-nya tadi. Tapi itu bentuk dari FOMO loh kan. Anda kenapa sampai tahu kan pasti nontonin, ngikutin, baca gitu-gitu kan. Iya baca. Wah iya itu FOMO. Anda penyuka sesama jenis artinya Anda. FOMO itu. Oh. FOMO apa? Masa FOMO sih gitu? Ya oke lah, nggak apa-apa. Salah satu bentuk dari FOMO itu. Aku kira gini, kalau semisal dia ada di posisi yang nggak bisa nih dia lihat YouTube atau lihat Instagram, dia tuh pusing gitu atau runyam, wah aku harus nonton konten ini gitu. Nah aku nggak sampai gitu sih. Kalau ada waktu. Oh iya kan ada level-levelnya juga. Oh tapi masih termasuk FOMO ya? Ada yang normal, ada yang pare, sama kayak orang intro dan ekstro itu kan. Apalagi kon intel mau out of topic lagi ini kan sih. Enggak. Ini bukan out of topic, enggak. Kita enggak nyentuh kan. Cuman kan sebenarnya kan intro dan ekstro itu ada di keduanya gitu. Tiap orang tuh ada di keduanya. Cuman condong yang mana seperti itu kan gitu. Semua memiliki gitu. Tapi kita cenderung kemana gitu kan. Iya. Ya gitu juga. Iya. FOMO.
memang dari penelitian ini media sosial adalah penyebab sekaligus efek gitu dari FOMO, fear of Waduh, missing out. missing out gitu. Makanya disingkat FOMO enak ya, fear of missing out ini kayak gimana ya? Iya, iya. Penggunaan media sosial secara berlebihan memungkinkan remaja mengalami FOMO gitu. FOMO ini juga bisa bertindak sebagai mekanisme yang memicu penggunaan media sosial yang berlebihan. Nah, wanita yang mengalami depresi cenderung menggunakan media sosial pada tingkat yang lebih tinggi. Sementara untuk laki-laki, kecemasan adalah pemicu untuk menggunakan media sosial yang lebih tinggi. Tapi ini terkait dengan kasus FOMO ya, bukan kemudian orang depresi FOMO yang ada kaitannya dengan FOMO. Nah, kemudian FOMO yang terkait dengan penggunaan media sosial ini tidak memandang usia dan jenis kelamin. Waduh, gimana tuh? Ya, maksudnya FOMO dapat dialami oleh orang segala usia gitu. Satu studi dalam jurnal Psychiatry Research menemukan bahwa ketakutan akan kehilangan dikaitkan dengan ketergantungan dengan smartphone dan penggunaan media sosial. Iya. Nah, hal ini tidak terkait dengan usia ataupun jenis kelamin gitu. Semua orang bisa, mau tua, mau muda, mau cewek, mau cowok, mau trans. Nggak penting juga aku nyebutin gitu ya bangsa. Nggak apa-apa, nambah-nambahin aja. Penelitian ini juga menemukan bahwa kekhawatiran mengenai evaluasi negatif dan bahkan positif oleh orang lain berhubungan dengan efek negatif pada suasana hati. Gimana? Nyambung gak ini? Iya. Benar. Jadi kan posting di media sosial atau menggunakan smartphone ini kan kita sama kayak yang aku bilang tadi lah, ada 100 foto, kita ambil 3 aja yang paling bagus nih. Nah, itu kan kekhawatiran mengenai evaluasi orang lain terhadap negatif atau positif mengenai kita gitu ya. Iya benar. Dari penelitian si Bambang dan Yudhoyono. Astagfirullah. Lagi gila. Aku lagi gila. Sorry ya. Yang aku sebutkan penelitian pertama tadi oleh Oberst, Wakeman, Stott, Brand, dan Camaru. Waduh. Siapa? Kamaru apa Camaru ya? Udahlah. Itulah. Iya. Kamaru. Ini dari jurnal Negative Consequence. Artinya dia si Kamaru semenjak nggak jadi polisi, jadi peneliti ya? Sebenarnya dia dulu jadi peneliti. Cuman dia jadi polisi, kemudian jadi artis, kemudian jadi bubur nih. Memang penurunan sih. Emang dia suka menurun gitu. Bagus lah jadi peneliti kan, jadi polisi oke lah. Jadi artis ya bolehlah. Jadi bolehlah, cuannya gede. Tukang bubur. Ya kalau naik haji, kalau enggak iya. Tukang bubur enggak naik haji lagi ya. Enggak bisa disinetronkan. Dia kan bukan polisi lagi, aman lah aku enggak ditangkap. Ngawur. Dan ya, namanya Kamaru soalnya anjir itu. Iya, Kamaru A tapi Kamaru A, bukan Kamaru N. Kalau Kamaru N kan Kamaru Norman. A siapa? Arman. Kamaru Arman nih. Ya, ini yang kebalikannya, dia tukang bubur ya, kemudian jadi polisi, jadi artis, kemudian jadi peneliti. Baguslah Kamaru A nih. Boleh. Satunya itu goblok. Enggak bercanda. Ya. Kemudian yang kedua tadi penelitian oleh Wolniewicz, waduh, Tiamiyu, Wicks, dan Elhey. Jadi katanya ya, ini ada juga fear of missing out ini terkait dengan perasaan rendah diri atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Serta perasaan hidup yang tidak puas. Ya gitu sih, intinya mah ketidakpuasan hidup gitu. Akhirnya kita mencari-cari kepuasannya itu. Nah, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan kita FOMO, fear of missing out itu menurut dari namanya susah ini. Kamaru. Bukan, Perbleski, Andre, dan Coe. Karena kita tidak puas, kita mencari kepuasan dari orang lain. Gimana sih caranya? Ya tadi kita dengan cara
Ngepoin orang apa puasnya? Ngepoin. Iya kan orang kan masing-masing gitu. Ada yang dia tidur, ada yang dia baca buku, ada yang dia harus melihat nggak pengen kehilangan gitu. Enggak, maksudnya cara memenuhi kebutuhan yang kurang nih. Ada titik kosong tuh di batinnya gitu. Nah itu mungkin dia dengan cara ngeliatin, waduh temanku udah sampai sini, temanku udah gini, udah nikah gitu. Tapi aneh ya, maksudnya kan bukannya harusnya mereka tambah anxiety ya? Enggak tahu, Semakin makanya lihat. aku menanyakan nih, sesat pikir apa gimana orang-orang ini? Ya tapi manusia namanya memang gitulah. Apa kebanyakan Nggak ada menganggur sih. kali dia? Terlalu banyak Bahaya menganggur. menganggur ya. Nah, gimana nih caranya kita meminimalisir Oh gimana tuh, ada nggak kebiasaan FOMO? Nah, ternyata ada. tips-tips cara-cara? Oh waduh, Ada seperti dong. apa? Kenapa saya bilang ini kalau nggak ada kan? Oh, Kan gitu. Ya. Ya, jadi memang ada kalanya keterlibatan dengan media sosial secara berlebihan membuat kita merasa lebih buruk tentang diri kita, memiliki anggapan lebih buruk tentang diri kita dan hidup kita, bukan lebih baik gitu. iya. Nah, gimana caranya tidak agar meminimalisir FOMO? Hmm. Gimana ya? Orang aneh anjing, nggak jadi MC nggak cocok sama sekali bangsat aku. Iya iya Jangan Anda kantoran biasa emang, makanya. iya nggak suka juga sebenarnya kantoran, tapi ya udahlah. Yang pertama ya, ubah fokus kita. Nah, ubah fokus kita. Ini tahu kan kalau di kamera itu kalau ngeblur gitu kan. Ya kenapa anjing aku ngelawak? Oh, ya enggak, kirain kayak mau analogi gitu kan, kayak kamera tuh kalau ngeblur artinya gini-gini. Nah, begitu juga di kehidupan kita, kirain mau gitu. Ternyata enggak ya. Jadi ubah fokus kita seperti apa tuh misalnya? Ya gini, jadi daripada kita fokus pada apa yang kurang dari diri kita, cobalah perhatikan apa yang kita miliki gitu. Jangan fokus pada yang kita nggak miliki. Ya, tapi memang ini lebih mudah diucapkan sih daripada dilakukan gitu. Dilaksanakan. Ya, apalagi di media sosial. Iya. Dimana kita memang mungkin ngomong tuh enak. Iya, Ngomong tuh enak. ngomong itu enak. Bukti itu susah. Seperti yang Tapi masih banyak orang yang kemakan sama omongan ya. mimpi-mimpi, janji-janji. Iya. Nggak usah lah ya, keluar topik, jangan. Ya nggak apa-apa, biar lama. Kan emang sering kita bicara ini sih, intinya kan memang orang suka dimakanin dongeng, orang suka ngomong ya. Itu kan selalu inti dari propaganda podcast kita. Waduh, propaganda. Oke, aku lanjutin ya. Nah, ini kan kalau di media sosial itu kan kita dengan mudah gitu dibombardir dengan gambar-gambar yang tidak kita miliki. Nah, mungkin orang posting mobil, orang posting menikah, ya kita nggak miliki dong, itu kan susah gitu loh. Nah, gimana caranya ubah fokus kita? Ya kalian tambahkan atau add atau follow gitu ya, mungkin lebih banyak orang yang postingan atau feed-feednya itu positif gitu loh. Oh, waduh, gimana positif misalnya? Ya maksudnya orang yang nggak suka pamer, orang yang nggak suka menyombong. Menurut Anda ya. Nah, kalau aku misal, ya maksudku aku follow temanku. Nah, temanku ini suka pamer, suka ya ada mobil, kemudian dia menikah juga posting sana sini, kemudian nih. Tapi aku nggak masalah, nggak peduli gitu. Jadi untuk kalian yang jadi FOMO, ya ubah fokusnya. Ya orang-orang ini jangan di-add atau jangan di-follow, atau minimal di-hide aja, di-mute aja, gitu. Disembunyikan gitu loh kan. Iya. Orang-orang yang cenderung menurut kalian menyombongkan diri atau tidak mensupport hati Anda gitu istilahnya. Kalau aku disombongin gitu mah biasa aja, soalnya makanya ya enggak apa-apa gitu. Nah, jadi kalian harus ini ya, berusaha mengidentifikasi apa yang mungkin dapat berpotensi menurunkan mood Anda saat Anda ini bermedia sosial gitu, saat Anda ini online gitu. Iya. Ya teman-teman kalian yang mungkin berpotensi menurut Anda sombong gitu ya, di mute aja gitu. Iya.
Ya kalau memang ini untuk yang FOMO ya, tapi kalau sedari kalian nggak ada masalah kan, ya Biasa nggak aja. masalah kalian mau follow siapa kayak, Iya, nggak masalah kalau mau kalian biasa temannya aja. ngapain jungkir balik loncat dari lantai 7 gitu kan, Hmm. doesn't matter ya. Makanya ini untuk orang-orang FOMO aja gitu, membantu. Kemudian Hmm. yang kedua, buatlah jurnal. Jurnal, Waduh. jurnalnya apa ya? Mungkin catatan atau album atau diary mungkin kalau lawasnya. Hmm. Jadi memang wajar bagi orang-orang untuk memposting hal-hal yang menyenangkan di media sosial ya, iya dong. Ya jelas ya. Namun kita kadang khawatir kan tentang apakah orang-orang memvalidasi pengalaman Anda secara online. Waduh gimana tuh? Kalau kita posting, kadang ada kekhawatiran dari kita gimana sih menganggap orang-orang ini menanggapi postingan kita. Iya. Ini apaan sih orang ini ngapain sih maksudnya? Ini Iya. postingan gini ini penting apa enggak menurut. Nah, gitu kan ada pikiran kayak gitu kan. Nah, Iya. nah kalau itu muncul di benak Anda, benak kalian ya. Mungkin Artinya? kita bisa mengambil foto-foto atau postingan-postingan tersebut itu jangan diposting gitu loh maksudku. Kalau lagu Jangan diposting. Nah, tapi kalau kalian memang orangnya oke lah aku pengen posting atau narsis atau aku pengen abadikan nih momen ini sebenarnya tapi aku takut orang nanti berkata apa gitu. Biarlah orang berkata apa. Anjing, nggak ada tepuk tangan, nggak ada. nyanyi sekarang. Iya, Gokil. Nah, foto-foto tersebut itu buat aja gitu jurnal pribadi tentang kenangan-kenangan tentang diri sendiri, tentang diri Anda sendiri gitu. Ini bisa diupload semisal di Google Drive untuk konsumsi pribadi nantinya atau ditunjukkan ke anak-anak doang atau ke keluarga gitu-gitu kan. Atau ditempel aja di jurnal yang aku sebutkan tadi, buat jurnal ini maksudnya album lah, jurnal lah, diary lah, apalah Old school banget ya, ditempel ya, old school sekali. Nah, daripada dia menimbulkan itu keraguan-raguan kan. Nah, Iya. nah ini dapat membantu mengubah fokus kita dari persetujuan publik menjadi apresiasi pribadi terhadap hal-hal yang membuat hidup kita bahagia. Nah, Iya. Perubahan inilah yang terkadang dapat membantu kita keluar dari siklus media sosial dan FOMO itu tadi gitu. Kemudian aku lanjut ini, mencari koneksi yang real atau nyata. Nah, ketika kita merasa tertekan atau cemas, sangat mungkin untuk kita merasa ingin memiliki teman atau memenuhi kebutuhan sosial yang lebih besar lagi nih. Dan ini sebenarnya wajar sih, ini nggak apa-apa gitu loh. Ya emang wajar gitu. Kalau kita cemas, kalau kita tertekan kan nyari teman kan, bener kan? Benar. Kecuali Fahim Esur emang selesain sendiri urusannya emang. Enggak lah, bercanda. Kenapa? Bantah opini sendiri anjing lo. Dia self proclaiming terus dibantah sendiri. Iya, aneh emang udah. Oke. Iya. Jadi perasaan kesepian atau pengucilan yang sebenarnya adalah cara otak kita sendiri gitu memberitahu kita bahwa kita ingin mencari teman atau kehidupan sosial yang lebih dengan orang lain yang nantinya akan meningkatkan rasa memiliki terhadap kita. Aduh. Seperti itu. Iya, jadi kan kita ingin juga lah disayang atau peduli gitu loh orang-orangnya sekitar kita gitu. Nah, sayangnya keterlibatan media sosial bangsa. Gluk-gluknya kedengaran anjing. Ya tapi tidak apa-apa. Ya sorry saya sambil. Nah, kirain apa tadi kan masang kondom nggak apa? Anjing gluk-gluk deep throat nggak apa kan bisa gluk-gluk deep throat kan bisa. Anjing kok kesini susah. Kepikiran sampai ke situ. Nah, ini sayangnya keterlibatan media sosial tidak selalu merupakan cara untuk mencapai hal ini. Ini gini ya teman-teman, maksudnya kita cari temennya itu maksudnya ya real gitu loh. Jangan nyari temennya semisal Facebook, di grup Facebook yang nggak jelas gitu. Kayak semisal perkumpulan bocah anti cewek matre misal gitu kan banyak sih Facebook, apalah aku nggak main
Ya dulu sih, sekarang kan nggak main aku. Dulu Anda ketua grupnya gitu-gitu. Enggak, bendahara aja sih. Oh. Ya apalah, komunitas rondo mempesona semisal gitu-gitu. Itu ya ngapain antum ikut gitu-gitu gitu. Ya kecuali Anda menemukan kesenangan di situ, ya udah terserah Anda. Tapi ada Iya, baiknya iya. yang lebih nyata, yang lebih real, maksudnya hubungan langsung gitu. Nah, Seperti apa tuh? Nah, daripada mencoba untuk lebih terhubung dengan orang-orang di media sosial, mengapa tidak mengatur untuk bertemu dengan seseorang secara langsung? Membuat rencana dengan teman-teman baik Anda gitu. Merencanakan liburan Tahu ini ya, bersama. kayak apa? Yang tadi tuh saya bilang di awal, mungkin dengan saudara, dengan ibu, Iya, iya, dengan iya. bapak, dengan Iya. orang sekeliling kita lah ya, lebih menikmati. Ini ya, nggak memungkiri sih, di zaman serba cepat gini, serba instan, susah juga gitu. Kita mungkin ada kerja, ada tugas kuliah, susah juga kita merencanakan liburan atau mau nongkrong atau mau apalah, itu emang susah juga. Nah, Akhirnya si media sosial ini jadi alternatif gitu ya, gitu. maksudnya untuk tetap bisa bertemu, untuk tetap bisa terjalin gitu, daripada harus apa ya, Iya, memotong pertemanan gitu kan. iya, jadi gitu. Ngerti nggak memotong pertemanan? Gimana? Ya udah nggak saling ini lagi, ya udah Nggak saling sama-sama tahu aja sapa. udah ini. Ya, Nggak saling sapa udah ya. Oh, teman lama itu. ya itu. Makanya sebenarnya saya pribadi agak gimana gitu dengan istilah teman lama. Kalau saya teman ya teman, nggak ada lama nggak ada baru, ya teman ya sama teman. Wis. Oke, Kayak oke. gitu. Mau Ya, kotak-kotakan teman kan ya, tapi ya udahlah ya. ya udahlah ya. Ini mesti alasannya. Ya mungkin. Soalnya kalau tell Ya. the truth, Hmm. aduh. Enggak, tapi ada dong mesti teman Reza yang katakanlah lupa atau nggak sapa lagi, ada dong pasti. Iya, merekanya. Kalau sayanya mah, Oh, dari pihak Reza sendiri sebenarnya. saya nggak pernah. Kalau saya kenal saya ini pasti tetap seperti biasa, tetap Hmm, tegur sapa, tersenyum. Apa ya, 3S ya, 5S. senyum sapa Salam salam. senyum sapa, Seks. Loh, ketawa. tawuran. Ya, ya, ya. Ya Ya, itulah salam. ya, ya begitulah pokoknya, lebih apa tadi ya, lebih real, lebih enak yang real gitu. Tapi emang susah sih kalau semisal kita sibuk ya, itu menurutku juga nggak apa-apa gitu melalui media sosial. Cuman ini ya apa, Iya, iya benar. yang lebih intim, maksudnya ya semisal telepon, vid call, atau ya chat personal, jangan di grupnya gitu mungkin ya. Kalau sekarang kan susah sih gitu, wah, mau nongkrong kan sudah pada sibuk semisal gitu ya. Kan Udah nggak pada bisa. beda kota kan, Iya, mereka nggak. beda kota, terus tuh udah pada punya kesibukan masing-masing. Iya, iya, nggak bisa Benar-benar. dipaksain gitu kan. Masa aku harus ke kota tersebut untuk nongkrong doang gitu, hanya untuk, kan nggak bisa. Oke. Iya benar-benar. Oke, yang berikutnya, Alternatif lain. iya, fokus pada rasa syukur atau rasa terima kasih. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan rasa syukur, seperti apa ya, bersyukur. Kegiatan yang meningkatkan rasa syukur seperti bersyukur, ya iya dong. Nggak gini. Iya, iya. Bersyukur, memberitahu, berterima kasih kepada orang lain terhadap apa yang Anda miliki. Nah, itu dapat meningkatkan semangat Anda dan juga semua orang di sekitar Anda. Maksudnya berterima kasih itu gimana ya? Eh, bersyukur nih, aku udah kenal sama temanku ini. Aku berterima kasih lah udah mau jadi temanku, semisal yang model-model gitulah, menye-menye, aku males ngomongnya karena termehe-mehe kan. Pokoknya gitu-gitulah, kalian paham lah ya. Bukan Anda banget lah ya. Ya sebenarnya aku banget, cuman ngomong di sini agak cringe gimana gitu. Oh, Kalau aku iya. ngomong sama temen, Kan kita iya, dari awal sebenarnya udah cringe kita di sini. sebenarnya cringe sebenarnya. Ya udahlah, rasa syukur lah, maksudnya alhamdulillah gitu. Kalau kalian yang Islam ya alhamdulillah, aku udah diberi teman-teman yang seperti ini, aku udah memiliki materi yang seperti ini, gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, Ya apapun lah ya, maksudnya kayak ya apa ya, puji syukur gitu, terima iya, kasih sudah dipermudah. Hmm. Ini, Fokusnya kita gitu. ganti ke rasa terima kasih daripada kita
ke mungkin blaming atau desperate. Daripada ke sana kita fokusnya lebih ke rasa syukur gitu. Nah, hal ini berguna untuk memunculkan perasaan yang berfokus pada kelebihan yang kita miliki. Nah, peningkatan suasana hati seperti ini mungkin dibutuhkan untuk membebaskan diri dari perasaan tertekan atau cemas. Hal ini memungkinkan kita agar tidak lari ke penggunaan media sosial secara berlebihan dan nantinya akan menimbulkan FOMO. Karena kita kan udah menyadari banyak loh yang sudah kita miliki gitu. Iya. Nah, kita mulai merasa tuh bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan dalam hidup. Hal ini dampaknya sangat luar biasa bagi kesehatan mental dan emosional kita gitu. Jadi intinya merasa cukup mungkin ya, merasa cukup, bersyukur gitu. Iya. Kalau orang lihat postingan orang menikah atau punya mobil baru, pamer kan memunculkan sikap, wah aku nggak punya ini gitu mungkin ya. Jadi fokus ke ntar comparing terhadap diri sendiri gitu yang ditakutkan maksud Anda gitu. Iya, jadi mengompar akhirnya jadi menimbulkan FOMO tadi itu. Iya. Bisa gitu. Karena pengen tahu terus gitu ya. Pengen tahu terus ya. Padahal ya sakit gitu. Kalau tahu sakit kenapa pengen tahu terus ya? Aneh emang. Masokis. Pada dasarnya aja. Masa begitu anjing. Masa hati ada masokisnya juga. Enggak. Iya. Itu cuman bercandaan saya aja. Ya itulah gitu. tips-tips meminimalisir sikap FOMO gitu. Nah, jadi intinya itu ya tentang FOMO ini luas banget. Kita kalau ngebahas FOMO sebenarnya nggak habis-habis nih. Apalagi dengan hadirnya si media sosial itu makin memperparah yang namanya FOMO ternyata kan tadi. Iya. Nah gitu. Jadi tadi udah ada tips-tipsnya. Fahim kasih gimana sih cara kita untuk terhindar dari FOMO, seperti kita harus lebih bersyukur, lebih aware terhadap kita di sekitar kita lebih peduli orang yang ada di sekitar kita, kehidupan nyata gitu kan dibandingin kehidupan di media sosial gitu. Terus kontrolnya ada diri kita lah semuanya. Gimana cara kita untuk menghindari FOMO itu berbahaya sekali sih emang kalau udah kena FOMO gitu. Tergantungan gitu ya. Ketergantungan. Benar. Bolehlah update, tapi ya dikit-dikit update gimana gitu, malah toksik. Iya. Kecuali kerjaan ya. Misal dia emang harus kerjaannya seperti itu gitu kan. Ya. Jadi sosial media strategis ya, update mulu. Harus ya. Influencer mungkin ya harus update terus. Influencer kan kerjaan ya. Hah? Influencer kerjaan? Kerjaan. Iya, oke. Iya. Ya udah kalau gitu itu paling yang bisa kita sampaikan di bagian ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga yang kena musibah, yang sakit-sakit segera diangkat ya musibah atau sakit-sakitnya, semua kembali normal dan sehat. Amin. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa apapun yang terjadi jangan pernah lelah menyebarkan perdamaian kemanapun kalian berada. Ya. Bye. Bye.